Salam, selamat pagi dan salam jumpa lagi Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi Jumat 10 Mei 2024 di mana saja berada. Mari sebelum kita mendengar dan mengikuti Suara Sabda Pagi hari ini kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur untuk rahmat hidup yang sudah kami alami pada malam yang lalu. Dan terima kasih atas nafas hidup baru dan untuk hari baru, serta segala berkat yang akan kami alami dan terima sepanjang hari ini, lewat segala rencana, usaha, dan karya kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci yang akan menjadi inspirasi renungan pagi ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20-23a. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi yang terkasih, tema renungan dari Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, duka citamu akan berubah menjadi sukacita dan tak seorang pun dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, kemarin kita baru saja merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik bahwa sebelum terangkat ke surga, ia bersabda kepada para muridnya dan kepada kita sekalian akan beberapa hal penting, yakni ada perintah seperti pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baptislah orang-orang yang percaya dan mereka akan selamat, dan bagi yang tidak percaya akan dihukum. Dan ajarkanlah semua bangsa akan apa yang telah kusampaikan kepada kamu. Yesus juga menjanjikan sesuatu kepada para muridnya dan kita kalau kita melaksanakan perintahnya, yakni akan ada tanda-tanda yang menyertai para murid dan orang-orang yang percaya dalam menyamanya dalam pewartaan mereka. Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a mengisahkan tentang Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Bapak Ibu para pendengar Suara Sabda Pagi, hanya manusia yang bertanya tentang kehidupan, seperti pertanyaan, mengapa ada penderitaan terhadap orang yang tidak bersalah? Mengapa ada rasa sakit yang tidak perlu? Mengapa kebahagiaan sangat sulit untuk dimengerti? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya tentang apa yang terjadi dalam dunia di sekitar kita. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang apa yang terjadi dalam hidup kita dan kepada mereka yang kita cintai dan sayangi. Jadi, pertanyaan ini tentang keluarga kita, tentang pasangan kita, tentang pernikahan kita, tentang orang tua kita, tentang anak-anak kita, tentang orang muda kita, tentang teman-teman kita, tentang orang-orang berjubah baik para imam dan biarawan-biarawati, tentang pekerjaan-pekerjaan kita.
Singkatnya, kita menghadapi kesedihan dan penderitaan dalam hidup, dan itu akan menambah kesedihan kita ketika Yesus berkata dalam Injil, "Sesungguhnya kamu menangis dan merata, tapi dunia bergembira." Namun penghiburan kita adalah bahwa Yesus tidak mengakhirinya di sana. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu." Ketika kita membawa kebutuhan kita kepada Tuhan dan menempatkannya di hadapan atau di altar Tuhan, marilah kita memiliki harapan bahwa Tuhan akan datang membantu kita dalam kesedihan dan penderitaan kita. Harapan itu bukan hanya angan-angan, tapi itu adalah harapan yang menggembirakan ketika kita menantikan kehendak Tuhan untuk terungkap di tengah-tengah kehidupan dan penderitaan kita. Marilah kita mohon pada Tuhan untuk harapan yang penuh sukacita ini. Dengan harapan yang menggembirakan ini, tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan lebih jauh atau lebih lanjut. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi manusia yang patuh setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita sekalian. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai dan orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, orang-orang yang bekerja di rumah, orang-orang yang kita janjikan doa, semua rencana, usaha dan karya kita hari ini dilimpahi dengan segala berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.